di sini saya memulai dari awal lagi tentang bagaimana caranya memulai bisnis ini dari awal. Walaupun saya tahu di sini banyak yang sudah lumayan lama, terus peringkatnya juga lumayan besar, ada yang sudah royal, ada yang sudah platinum. Tapi saya ingin jadi nanti apa materi yang saya sampaikan hari ini nanti bisa disampaikan ke mitra-mitra yang lain yang tidak hadir. Misal Bu Ayu, ada Bu Leni, ada Bu siapa, nanti coba disampaikan materi ini itu juga itu. Pak Yanto terutama juga kawan-kawan yang tidak hadir itu nanti mungkin pada saat workshop atau mungkin pada saat group meeting tolong disampaikan menjadi satu bahasan di group meeting. Jadi biar estafetnya nyampe. Jadi jangan disimpan sendiri materi hari ini. Saya ingin memulainya itu saya kasih nama, nanti Bapak Ibu mau catat juga boleh. Saya kasih nama itu langkah untuk memulai. Langkah untuk memulai bisnis ini. Jadi yang pertama itu saya kemarin bikin catatan itu yang pertama ini harus clear dulu Bapak Ibu. Saya sering selalu sampaikan bahwa yang pertama Bapak Ibu harus clear dulu sebelum menjalankan bisnis ini harus punya yang namanya impian. Jadi karena kita di sini nggak ada beras, kalau yang nggak ada kertas di depan ada HBS kalau mau. Jadi yang pertama ini harus clear dulu, itu bahwa Bapak kita harus punya impian dulu. Kenapa harus punya impian? Karena terus terang di bisnis ini tidak ada bosnya. Jadi saya, ini Pak Yanto, karena kita tidak ada bos, tidak ada bawahan. Semua adalah pemilik bisnis pribadi dari masing-masing. Kenapa impian itu penting? Jadikan impian ini sebagai bos kita. Jadi pada saat kita malas, pada saat kita capek, pada saat kita menemui halangan, yang mengingatkan kita untuk semangat itu ini, bukan saya. Karena saya di sini juga punya impian sendiri, jangan salah. Jadi saya punya impian, Ibu Bapak juga punya impian. Nah impian itu yang menjaga kita supaya kita menjalankan bisnis ini jangkanya lebih panjang. Karena tidak mungkin sebuah bisnis itu nanti tidak mengalami kendala. Pasti akan mengalami kendala. Semakin besar bisnis kita, semakin banyak closingan kita, maka pasti akan semakin banyak kendala. Jangan pernah punya pikiran bisnis ini semakin besar, semakin gampang. Ya. Gampang kalau kitanya berkembang. Setuju ya? Jadi kalau kitanya ini tidak berkembang, tapi bisnisnya berkembang dulu, kita nanti akan melihat masalah itu menjadi sebuah masalah. Tapi kalau bisnis kita berkembang dan kita pribadinya juga berkembang, maka masalah itu akan menjadi sebuah peluang. Itu bedanya. Kenapa banyak yang di sini itu jangkanya panjang-panjang mengerjakan? Karena orangnya ini bertumbuh sebelum bisnisnya bertumbuh. Jadi jangan pernah mengharapkan bisnisnya besar dulu, kitanya nggak bertumbuh. Itu nggak mungkin. Jadi harus kitanya upgrade diri, kitanya harus positif dulu, baru bisnisnya mengikuti. Kalau bisnisnya ini lagi hobi besar dulu, jangan senang dulu. Kita harus lebih ngebut lagi untuk lebih upgrade diri. Poinnya di sini. Makanya impian ini sangat penting. Ini impian harus clear dulu di depan, harus ada. Jangan pernah Bapak Ibu belum mempunyai impian juga menjalankan bisnis ini. Impiannya apa? Terserah. Saya sering bilang ke kawan-kawan, kalau bisa punya buku impian khusus. Buku impian kita catat. Jadi jangan hanya di pikiran, karena kalau di pikiran itu nanti besok kita ada aktivitas lupa, karena otak kita terbatas. Tapi kalau kita catat, kita pasti akan ingat terus. Catatnya berapa? Kalau bisa 100 impian. Memang nggak bisa langsung sekali tulis, tapi kita target 100. Misal saya lagi santai malam, jadi sebelum tidur, saya ingin nanti, saya ingin bikin buku impian, saya tulis satu, apa yang paling urgent. Misal saya ingin bayar utang, kita tulis di buku impian satu. Ini bayar utang senilai sekian. Mungkin kedua, karena memang orang tua kita usianya sudah lanjut, saya ingin mengumpulkan orang tua. Saya ingin ibadah hajikan orang tua. Tulis semua. Saya ingin punya mobil, saya ingin punya rumah. Tahun depan anak saya ingin saya sekolahkan di sini. Tulis semua. Impian itu jangan mikir bisa atau enggaknya, jangan. Tapi catat saja asal itu mulia dan kita mau berjuang di situ, tulis.
Karena pada saat kita nulis itu sebenarnya kontrak kita bukan terhadap orang, tapi kontrak kita terhadap Tuhan. Karena pada saat kita nulis impian itu kita sambil doa juga. Karena nggak mungkin kita nulis ini kita nggak berharap terwujud, harus terwujud. Nah itu impian ini salah satu jalan kita atau petunjuk arah kita dalam menjalankan bisnis ini. Harus clear dulu. Tidak harus besar, tidak harus mewah impian. Impian nanti dibagi setelah kita tulis semua status, kita baru kelompokkan. Mana yang jangka pendek, yang harus dalam waktu dekat, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Itu harus dikelompokkan. Utamakan yang jangka pendek yang memang benar-benar harus perlu. Kayak sekolahkan anak itu nggak bisa mundur. Ya misalnya bulan depan atau 2 bulan lagi butuh uang sekian, ya itu harus diarahkan. Atau mungkin punya hutang dengan instansi, dengan orang yang jatuh temponya Januari, ya itu harus ditargetkan. Jangka menengah apa? Mungkin jangka panjang ini yang kesenangan kita. Nah itu harus dikelompokkan. Tapi ini harus clear dulu, harus ditulis. Jangan pernah hanya diingat-ingat. Kalau diingat-ingat seminggu lagi pasti lupa. Atau bisa jadi besok sudah lupa. Catat, ingat, ini harus clear dulu. Jadi clearnya ini yang pertama harus dicatat. Catat 100 impian kurang lebih. Oke, setelah dicatat, saya selalu bilang dijaga. Jadi kalau sudah punya buku impian, tutup yang rapi, simpen yang rapi, yang tahu hanya kita. Nggak boleh orang lain tahu, walaupun itu pasangan kita atau orang tua atau anak kita. Jadi yang tahu buku impian hanya kita sendiri. Dan itu harus dibuka tiap hari, diafirmasi tiap hari. Diafirmasi itu dimasukkan ke alam bawah sadar bahwa kita itu bisa mengejar itu. Meyakinkan diri kita bahwa kita pantas untuk dapat itu. Itu afirmasi. Jaga. Terus diafirmasi. Ini harus. Saya dulu ngawali juga ini. Ini yang saya lakukan dulu awal 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Ini sudah clear ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Impian ya, harus ditulis dulu. Tidak boleh enggak. Nah, setelah kita sudah punya impian, kita sudah clear semua, kita tahu tujuan kita. Yang kedua kita apa? Bikin daftar nama. Ini wajib. Daftar nama. Ini juga sama, kurang lebih kalau bisa 100 orang. Jadi nanti setelah acara ini, kalau itu tidak bersusu, tidak buru-buru, di luar nanti bisa mulai bikin daftar nama. Daftar nama ini siapa? Bisa jadi teman sekolah kita, SD, SMP, SMA, teman rekan kerja kita, tetangga kita, saudara kita, bikin di kertas APS, atau itu tulis daftar nama. Kalau bisa plus nomor handphonenya, walaupun itu di handphone sudah ada. Tapi kan di handphone itu kan acak. Nggak semua bisa kita bikin daftar nama kan. Tapi di filter atau disaring lebih dalam lagi. Saya sampai sekarang pun juga punya. Kalau itu ingin tahu, saya selalu tunjukkan ke kawan-kawan. Saya selalu punya daftar nama baru. Dan habis saya selalu bikin lagi. Saya selalu bikin daftar nama. Saya selalu ini nanti kalau habis saya bikin lagi. Saya tidak pernah kehabisan untuk saya mencari mitra bisnis. Ya. Jangan pernah kehabisan ini. Karena gimana ditulis. Kalau diingat-ingat kembali lagi. Otak kita ini terbatas. Dan jangan ya kalau diingat-ingat nanti capek sendiri. Lebih baik ditulis. Kita kan bisnis itu harus semuanya terdata rapi. Nggak bisa bisnis itu mengalir aja. Kalau kita ingin benar-benar dapat hasil yang serius ya. Kalau hasil ala kadarnya bisa. Tapi kalau kita ngomong lebih jauh, nggak bisa. Semua harus ada rapinya, ada tertulisnya. Dan pertama bikin 100 orang. Nah, setelah kita sudah bikin daftar nama, yang ketiga apa? Bikin janji temu. Janji temu. Oke? Janji temu dari yang ini. Mulai di WA, mulai di teleponi. Nanti kalau memang yang bagus sudah bikin daftar nama, bisa juga langsung hubungi di sini. Saya itu sering ngajak orang ke kantor itu, kawan-kawan saya. Misal saya lagi sampai di sebulan itu saya selalu bilang, dulu di mana Bu? Aku nang bukur nih, mampir ke kantor Bu, aku lagi ke kantor apa wek? Di sini ya, tak ke kopi. Nanti kita cerita tentang masalah duit. Atau kalau orang itu butuh kesehatan,
ini bisa nanti digunakan waktu bikin sekalian langsung BK. Gampang lihatnya statusnya mereka. OTW Basuki Rahmat yang dekat sini tadi. Ya coba dibina. Diajak ngobrol, siapa tahu bisa dibanding ke sini kan. Nah, dibanding sini nanti saya bantu prospek. Ya, ini bikin janji temu dari 100 orang ini. Kalau nggak bisa ini, ya bikin jadwal sendiri. Nah, besok kita lusa. Tapi harus dimasukkan ke sini janji temunya. Jadi misalnya kita bikin A sampai 100 orang. Si A ini kapan janji temunya? Kita tulis di catatan kita. Oh, si A ini bisa ditemuin besok jam 7 malam di rumahnya. Catat. Oh, si B ini masih keluar kota. Nanti pulangnya mendekati liburan tanggal 20, tanggal 20 baru di Surabaya. Jadi semuanya tercatat janji temunya. Gitu ya. Ini harus dilakukan. Nggak bisa itu bisnis itu kayak gerbek pasar. Gerbek pasar itu gini lagi anak sepedaan itu, ini belok. Akhirnya jualan ini, iya Mbak Devi, belok langsung ke rumahnya gitu. Gerbek pasar orang lagi masak gitu, oh udah bisa. Ya bisa sesekali ya. Apa? Nggak tak ceritain ya. Bisa sesekali, tapi kalau sering-sering emang daftar namanya. Harusnya orang itu kalau dibikin janjian yang benar-benar itu bisa jadi dia closing. Tapi karena kita gerbek pasar, emang buang-buang peluang. Iya, malah sekarang saya jelaskan bagus. Iya, cari waktu yang enak. Ada Ya. orang negatif kalau nggak dijelasin. Karena kalau orang nggak siap menerima kita, dia nanti ngeblok. Jadi ini penting ya kita cari waktu yang pas antara kita dan yang kita target. Ini harus jadi ilmu. Oke, setelah itu. Nah ini setelah kita sudah bikin jadi temu, siapkan presentasi. Kalau yang belum tahu cara presentasinya, mumpung ini belum belajar dulu. Presentasinya bisa tentang produk, dipelajari mulai dari sekarang. Bisa juga tentang bisnisnya. Atau bisa-bisa dua-duanya. Kita melihat dari daftar nama kita, kan kita yang kenal. Oh si A ini lagi butuh duit, lagi butuh finansial, ya coba ceritakan peluang bisnisnya. Oh si B ini dia ternyata lebih butuh kesehatan karena memang badannya tinggi atau apa ya, kita fokus ke sini porsinya. Tapi kalau orang itu dia senang kesehatan dan senang cari duit, ya dua-duanya cerita. Jadi setelah bikin dari temu, kita siapkan presentasi sesuai kebutuhannya mereka apa. Oke ya. Dan presentasi ini ada rumusnya. Rumusnya tentukan dari janji temu ini, itu kalau saya dulu, itu dalam 1 hari, kalau pengen cepat ya, dalam 1 hari, itu 6 orang. Saya dulu, karena saya nganggur, nggak ada kerjaan. Saya bisa sehari 6 orang. Jadi kalau hari ini saya belum cerita, belum presentasi 6 orang, saya belum pulang dulu. Dan saya closing di orang 42 baru closing. Jadi selama 7 hari 42 orang nolak, di orang ke-43 baru saya closing. Nah, kalau Bapak Ibu, saya nggak tahu angkanya kita itu orang-orang berbeda. Ada yang 10 orang sudah closing, ada yang 20 orang baru closing. Tapi kalau saya sendiri, angka saya itu 42, 43 baru closing. Caranya gimana? Bikin konsisten. 1 hari Bapak Ibu mau berapa orang? Kalau memangnya nggak bisa, ya tentu kan sesuai aktivitas masing-masing. Saya kan nggak tahu. Misalnya Bapak Ibu sehari hanya bisa 2, ya sudah 2 saja. Tapi angkanya ini harus konsisten. Nggak boleh hari ini karena kita nganggur, hari ini 10, lalu seminggu lagi nggak prospek, baru prospek lagi 2 orang, nggak boleh. Jadi lebih baik kalau memang sehari bisa 2, sehari bisa 4, ya sudah tentukan Pak. Kalau ada lagi Pak yang kelima Pak, buat besoknya, biasakan disiplin. Hari ini sudah 4 ya sudah. Kalau misalnya 2 saya sudah closing, 2 ini harus enggak juga. Ya sudah buat besoknya. Kan sudah closing. Besok sudah nikmati ya sama keluarga buat besoknya. 4 enggak closing Pak, ya sudah stop, besok lagi. Yang kelima buat hari itu. Terus kalau misalnya Pak 4 ini sudah janjian, batal semua, ya harus cari baru 4 hari menggantinya. Kalau 4, 2 bisa, 2-nya nggak bisa, 2-nya ini harus cari gantinya di hari itu. Saya selalu gitu.
Tapi kalau 2 ini sudah closing ya sudah, 2 nggak dilanjutkan ya sudah. Kalau 4 ini bisa semua dan nggak closing ya sudah 5-nya. Ngerti ya Bu ya? Amin. Jadi tentukan sendiri. Mau 4, mau 5, mau 3, mau 6, mau 10 pun tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mampu silakan. Karena saya dulu 6 pun juga masih santai kok. 6 itu nggak banyak menurut saya. Karena sekali prospek orang paling lama 1. Jadi kan cuma 6 jam. Padahal orang kerja aja ada 8 jam. Ya kan? Nah, ini bisa dapat saya dulu 6. Dan ini harus konsisten. Karena rumusnya nanti akan kelihatan. Kalau Bapak Ibu konsisten, pasti dalam 1 bulan nanti kelihatan hasilnya. Kalau Bapak Ibu tidak konsisten, banyak berhentinya, jalan lagi, berhenti, jalan lagi. Secara matriks itu nggak ketemu, secara statistik hukumnya itu nggak ketemu. Dan orang yang konsisten pasti akan menang dibanding orang yang volumenya banyak tapi tidak beraturan. Selalu ada 2 orang, 1 orang ini dia sehari 2, tapi selama 3 bulan dia konsisten. Ada yang 1 orang ini sehari 10, tapi 3 hari, 4 hari kosong. Menang yang mana? Pasti menang ini. Walaupun banyakan ini kosong. Karena Pak, hukum konsisten itu enak, nanti kita bisa evaluasi. Misal 4 saya hari ini 4 orang, 4 ini nggak closing. Malam itu ada waktu untuk evaluasi. Oh iya, tadi aku nggak closing karena datang bisa jadi. Oh iya, aku nggak closing, aku lali nggak demo. Oh iya, aku nggak closing karena aku menyebutkan harganya di depan. Evaluasi terus, jadi semakin hari itu semakin benar caranya. Tapi kalau kita hari ini 10 kecapean, nggak ada evaluasi, besok akan melakukan hal yang sama lagi. Besoknya melakukan kesalahan yang sama lagi. Akhirnya apa? Saya sudah banyak prospek Pak, tapi ditolak terus. Iya, karena nggak ada evaluasi. Kan orang ini cari polanya. Pola untuk closing kan tiap orang sendiri. Kadang bukan ditolak dari harganya. Ya itu kan ditolak kan. Iya. Makanya kita evaluasi. Nggak langsung, nggak dulu kan enggak. Kalau dari harganya kita kan masih bisa pull up kan. Kalau selanjutnya. Nah, pull up itu kan salah satu bagian dari evaluasi. Jadi kita tahu semakin sempurna. Gitu. Istilahnya kalau bahasa awamnya itu kalau kita nembak sesuatu gitu. Kalau kita nembak dia kok nggak kena, kok ternyata salah posisi kan enak, pelurunya nggak habis gitu. Daripada kita nembak dalam posisi yang sama nggak kena semua. Begitu posisinya pas, pelurunya habis, daftar namanya habis, enak. Itu yang saya maksud. Ya, jadi ini presentasi konsisten. Oke ya. Setelah kita sudah melakukan presentasi, yang kelima kita melakukan apa? Ini jangan lupa follow up dari hasil ini. Tadi yang boleh juga, misal orang belum punya uang, orang masih mikir-mikir dulu. Ini follow up ini penting. Kenapa orang yang konsisten tadi itu dia lebih menang? Karena apa? Dia ada ini. Kalau orang 1 hari dia 10 orang, 20 orang, dia pasti nggak follow up. Pasti. Karena sudah nggak ada waktu. Tapi orang yang konsisten dia sehari mungkin 6 orang, besok dia pasti akan follow up 6 yang belum keputusan. Jadi sebenarnya yang konsisten itu nggak selesai-selesai kerjaannya. Karena apa? Besok dia harus cari 4 orang baru, sama dia follow up 4 orang yang kemarin. Berarti besok itu kerjaannya 8. Hari ketiga dia cari 4 orang baru dan follow up 4 yang hari kedua. Terus seperti itu, ini nggak habis-habis. Karena apa? Ada follow up. Nggak banyak orang, hanya di sini saja. Begitu orang itu menolak, kita langsung lemes. Padahal dia nolaknya kita tanya dulu kenapa? Dia aku belum langsung bulan depan. Catat di sini lagi di daftar nama. Bulan depan sudah datang lagi. Belum bisa apa-apa. Nah ini akhirnya follow up terjadi. Kalau closing ini juga harus ada. Misal closing ini, banyak kan kalau dia kesehatan kita tanya 3 hari, 4 hari sebelum gimana setelah pakai manfaatnya apa yang dirasakan. Oh bla 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 bla. Nah kalau kita follow up, ini kita nanti larinya kita bisa minta referensi. Kalau dia sudah merasakan produk enak, kita minta referensi, jangan sungkan, jangan malu, minta aja. Ini kan sudah merasakan enak, kira-kira ada nggak tetangga sini yang kendalanya sama kayak ini? Oh ada di situ. Ada nomor teleponnya, bisa saya dihubungkan. Atau kalau nggak ke rumahnya ya Bu. Referensi supaya apa? Berjalan bisnisnya. Jadi ini penting, kekuatan di sini penting.
mau closing mau nggak closing harus ada quorum. Jangan lupa. Dan jangan sungkan, apalagi orang janji ya, besok ya, minggu depan ya, jangan sungkan tanya gimana, jadi nggak beli. Namanya dagang itu memang harus ada closingnya. Banyak orang tuh follow up sungkan. Wah izin aku pakai toannya ngejar loh, iya. Namanya jualan ini harus ngejar. Apalagi orang itu sudah ngasih harapan ya. Kecuali kalau orang itu, sorry ya, aku nggak butuh ini. Sorry ya, aku nggak mau beli ya sudah. Tapi selama dia bilang, saya tak tanyakan suamiku ya. Dan suaminya kapan pulang? Sore. Nanti kamu tanya, apa-apa. Dan dia pasti akan jawab. Kalau dia masih, oh belum kan masih minggu depan ya. Catat terus perjalanan kan. Tapi jangan cuma. Lalu kalau kita presentasi kita nggak berharap closing kan dia. Bukan bisnis, yayasan lah. Ini ya, minimal nanti ini ya. Aku penting ini follow up ini. Walaupun closing nggak closing follow up. Oke, nah ini yang pakai dan bawa produk. Oke, yang kedua, sering saya bilang sama Bapak Ibu, mana termosnya kalau nggak dibawa, mana spraynya, mana kacamata. Ini kan mau Bapak Ibu cuma ke pasar, kayak mau Bapak Ibu cuma nyoblos kemarin, mau bapak-bapak ini beli rokok, ngopi, ibu-ibu ke salon harus dibawa produk. Kenapa? Karena bisnis kita ini travel bag bisnis. Travel bag itu kita tidak perlu ada jam kerja dan kita tidak perlu menentukan waktu yang pas enggak. Bawa aja termosnya. Kalau yang bawa biasanya kan di kantong ini atau di selempang. Bawa aja. Karena kita tidak tahu ketemu orang yang pas itu kapan. Bisa jadi waktu di salon, kita bawa termos itu kita taruh di meja salon, orang yang tanya, loh itu nano water kan ya? Kita bisa masukkan itu. Lagi ngopi di warung kopi, itu kafe ketemu teman lama, dadah ngopo meja ini, bisnisnya kok ini nano water kan, enak. Tapi kalau kita nggak siap, suatu saat ketemu orang bagus, masa kita pulang ngambil dulu? Ya, dibawa. Berat Pak, ini namanya bisnis. Lebih berat mana ini sama bawa koper yang mesin cuci itu, yang elektronik gitu. Keliling kompleks ke kompleks bawa mesin cuci. Kan kita nggak perlu gitu. Toh kita kan produknya kita pakai. Kacamata kita pakai, spray kita bawa gitu. Ini termos kita bawa. Hari ini nggak ketemu orang, nggak apa-apa. Biasakan ini susah. Ada member saya nggak membawakan apa, izin kayak anak TK. Tapi nggak closing, ngedumel. Gimana orang tahu dia bisnis produknya nggak dibawa? Masa kita cerita apa? Oh ini saya bisnis termos, bentuknya itu kira-kira segini, lebarnya segini lah kira-kira. Terus atasnya ini betarinya, bisnis apa kayak gitu? Nah, ya kita harus gini Bu, produk saya Bu. Manfaatnya gini, bisnisnya gini, enak. Ini harus dan sulit. Kemanapun duduk, mau untuk pengajian kayak undangan RT/RW kayak mau itu masang berong kayak ngecat berong apa kantongnya ya selempang. Ini istilahnya kita kemanapun ketemu saudara bawa. Urusan nanti orang ada tanya kita pakai kita. Ya, seperti kita pakai sudah, kacamata kita pakai. Nah ini penting. Karena apa? Ini bisa nanti akhirnya masuk di sini daftar nama. Kita bisa tuker-tukeran nanti antri begitu. Apa itu? Kamu salah kita cerita-cerita itu benar masuk di sini. Akhirnya nggak kehabisan daftar nama. Tapi kalau kita nggak pernah bawa, ini akan habis orang. Kenapa? Kita nunggu yang kita kenal. Padahal sekitar kita ini banyak. Kita ini sambil nyalon pasti cerita. Saya sambil ngopi gitu, kalau sebelah saya kelihatan mereka saya ngobrol. Pak usaha apa Pak? Oke, usaha ini dengan cuci mobil. Mana Pak cuci mobilnya? Iya sekarang sepi Mas. Mobil musim hujan. Dan Bapak usaha apa? Harus saya masuk. Ini Pak saya usaha kesehatan. Apa nih Pak tahu saya? Coba daftar nama. Enak sudah, cepat. Ya, kelihatannya sepele tapi besar loh ini efeknya. Kelihatannya sepele. Oke, paham ya ini ya? Harus dibawa. Jadi kalau suatu saat ketemu saya di jalan, saya pasti tanya, mana termosnya? Ya. Spraynya ya selalu. Semua kalau bisa, satu set. Kalau kan kita perlu semua.
Spray apalagi kalau hujan-hujan panas-panas gini kan kita kacamata gitu. Oke, nah ini yang terakhir, yang ketujuh. Alat bantu. Alat bantunya ini namanya pertemuan. Nah ini yang sering saya juga sebutkan pertemuan atau ini namanya mesin. Jadi selain Bapak Ibu melaksanakan 1 sampai 6, jangan lupa tadi saya bilang bisnis ini sebelum bisnisnya besar, orangnya harus besar, harus upgrade orangnya. Di mana di sini? Karena dari pertemuan ini semacam kayak gini, Bapak Ibu nanti dapat info baru yang itu akan mengupgrade Bapak Ibu. Yang kemarin Bapak Ibu belum kesini kan nggak ngerti tentang ini. Sekarang kesini dapat info kayak gini. Nah, terus tambahin info-info yang positif dalam supaya nanti efeknya ke bisnis kita. Tapi orang yang tidak pernah upgrade dirinya hanya ngayal bisnisnya besar, tidak akan terjadi. Jadi kitanya sendiri harus besar dulu. Istilahnya wadahnya itu cukup besar supaya kalau rezeki ini masuk dia tidak tumpah. Tapi kalau wadah kita kecil nggak pernah diganti terus, begitu dikasih Tuhan rezeki yang besar ini udah nggak kena. Kita harus menyiapkan wadahnya. Dan wadahnya itu kayak kita sendiri. Dari mana? Dari ilmu yang kita masukkan ke dalam. Makanya ada bahasa investasi leher ke atas itu lebih penting dibanding investasi leher ke bawah. Pakaian ini paling 2 tahun juga rusak. Celana jam tangan ini paling rusak. Tapi kalau leher ke atas di pikiran itu sampai kita bawa mati itu kita akan ingat. Makanya sekolah itu penting karena sampai sekarang kita masih ingat 1 tambah 1 2. Padahal kita sudah kapan sekolah terakhir ada 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Tapi pakaian kita yang kita pakai 20 tahun yang lalu ya sudah rusak. Mau semahal apapun, sepatu, sepeda motor masih rusak. Jadi ini penting pertemuan. Dan pertemuan ini kita harus memulai dulu. Masuk, boleh? Iya. Jadi pertemuan ini penting. Pentingnya apa? Kita harus memulai dulu, Bapak Ibu. Jangan pernah kita menunggu orang untuk memulai dulu, karena kita yakinkan bahwa ini adalah bisnis kita. Jadi kita bertanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri. Jadi pertemuan ini kita harus kasih contoh dulu bahwa kita hadir dulu. Jangan mikirin orang lain. Karena yang butuh informasi, butuh pengetahuan kita, bukan orang lain dulu. Kita harus tahu dulu infonya, baru kita bisa menginfokan ke orang. Nah, kalau kita tidak pernah datang ke pertemuan, kita langsung ngajak orang itu akan tidak tahu manfaatnya, karena kita sendiri pun juga belum tahu. Betul ya? Tapi kalau kita sudah sering hadir, kita ngerti, kita nyeritakan aja itu enak. Bagus loh acaranya, di Grapena itu setiap Sabtu. Bicaranya luar biasa, materinya juga bagus. Emang kamu gak datang, sama tahu itu jadi solusi. Usahamu kan sekarang lagi bermasalah, sama tahu ini solusi buat usahamu, bagus acaranya. Enak ceritakan. Nah kalau kita nggak pernah hadir, nggak pernah tahu, ngajak dong, acara apa? Usaha apa? Bisa api bisa. Debat pusat, ini nggak datang, sana ya nggak datang gitu loh. Kita harus hadir dulu. Percaya saya, bisnis kita ini unik. Semakin kita loyal sama bisnis kita, semakin kita tidak hitung-hitungan dengan bisnis kita, uang yang kita hasilkan itu akan berlipat ganda. Tapi kalau kita pelit sama bisnis kita juga akan pelit kasih uang ke kita. Betul. Contohnya gimana? Anggap aja Bapak Ibu, usaha ini kayak usaha buka toko. Buka toko Bapak Ibu sudah jalan kurang lebih 1 tahun. Pertanyaan saya, kalau etalasenya itu rusak, retak, Bapak Ibu ganti kan? Kalau catnya temboknya ini lagi rusak, Bapak Ibu pasti ganti kan? Bannernya rusak, Bapak Ibu ganti kan? Itu namanya bakar uang. Jadi kita apa bakar uangnya? Alatnya seumur hidup. Bapak Ibu tidak perlu beli-beli lagi. Betul? Tapi di sini tetap harus ada namanya bakar uang. Kemana? Tiket pertemuan. Nanti apalagi beli buku positif itu bakar uang. Dan harus bisnis apapun harus hasilnya itu harus ada yang dikembalikan lagi ke bisnis untuk dibakar lagi. Itu harus bisnis apapun. Orang misalnya buka tembel ban begitu,
buka tembak kompresornya sudah ngadat-ngadat ini. Dia sudah dapat untung 30 juta dari usahanya. Masa nggak diganti? Pasti diganti. Karena apa? Dia berharap kalau kompresornya ini diganti semakin banyak yang masuk kan. Sama kayak kita. Kalau Bapak Ibu membakar uangnya ke pertemuan, pasti nanti ini akan berlipat-lipat ganda. Belum bakar uang aja hasilnya sudah kelihatan. Apalagi kalau Bapak Ibu menjalankan ini. Dan semakin banyak volume di sini, ini akan impact-nya ke penghasilan. Jadi jangan pernah puas dengan ini. Jangan. Ini jebak. Kalau Bapak Ibu hanya bonusnya pengen segini, tidak usah bisnis di sini. Terlalu kecil. Bapak Ibu tidak akan bisa menikmati itu. Karena apa? Angsuran mobil sekarang hampir 5 juta. Kalau Bapak Ibu hanya puas dengan ambil ini, Bapak Ibu tidak akan ngejar semuanya. Rumah itu angsurannya hampir 7-8 juta. Nah, kalau Bapak Ibu hanya ngejar platinum sama ambil, kapan Bapak Ibu bisa menikmati yang lebih besar? Berpikirlah lebih besar dibanding bisnisnya. Jangan pernah terjebak dengan senang 5,3, ure 5,3, ure platinum, jangan. Tapi berpikirlah gimana caranya saya bisa 4 kali lipat dari ini, 10 kali lipat dari ini. Bisa Bapak Ibu. Saya sudah ngalamin ini, saya sudah 4 tahun. Asal kita yang mikirnya besar dulu. Kalau saya dulu mikirnya kecil, saya akan hanya segini terus. Uang 5,3 zaman sekarang, kecil sekali. Kita breakdown bagi 30 hari, sehari cuma berapa? 200 ribu. Cukup. Ya sekarang cukup ya, tahun depan oke cukup. 3 tahun lagi mulai gak cukup, 4 tahun lagi muah tambah gak cukup lagi. Nanti anak kita masuk SD, masuk SMP, makin gak cukup lagi sudah. Nah pertanyaan saya, kalau bisa kerja keras sekarang, ngapain nunggu tahun depan? Kan sekarang kita masih sehat. Kenapa kita gak sekarang cari duit sebanyak-banyaknya? Supaya apa? Supaya nanti di saat kita sudah gak siap secara fisik, itu sudah siap tabungannya. Kita belajar dari orang-orang tua kita yang mungkin nggak seperti kita. Kita belajar bagaimana orang tua kita dulu mengembangkan. Jadi kita harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau orang tua kita hanya bisa kasih kita 1 rumah, ya kita harusnya sekarang punya 2 rumah. Sekarang semua lebih canggih, lebih gampang. Nanti anak kita harusnya punya 3 rumah. Itulah cara berpikir orang-orang Chinese yang sukses-sukses. Saya dulu marketing properti sempat dulu. Saya pernah ada 1 orang customer, dia itu langsung beli rumah itu 9. 9 itu cash semua. Saya waktu tanya, Pak, kenapa kok beli rumah langsung 9? Nanti buat cucu saya. Saya pikir anaknya itu sudah kuliah atau sudah SMA gitu. Begitu anaknya datang ke proyek, anaknya itu masih SD kelas 1, kelas 2. Bayangkan, 3 orang. Anaknya itu masih SD, 3. Saya tanya, Pak, anaknya ini? Iya, cuma ini. Loh, kok dulu bilang beli rumah buat cucu saya? Loh, saya mikir itu sampai generasi ketiga saya. Itu yang harus dipelajari. Dia kerja keras untuk sekarang untuk generasi ketiga. Banyak kita ini hanya mikir untuk besok makan apa. Besok cukup, ya sudah, kayak buruk, cari lagi. Besok sudah, cari lagi. Artinya apa? Begitu fisik kita tidak memadai, tabungan kita nggak ada. Kita harus kerja 2 kali lebih keras lagi dengan fisik kita yang semakin turun, dengan anak kita yang semakin besar, dengan keluarga kita yang mungkin semakin tua. Emang sekarang ini 2020 tinggal berapa hari lagi? Tinggal sampai 25 hari lagi. 20 hari lagi ya Bu. Manfaatkan ini untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk kita dan keluarga. Jangan sampai 2020 kita lewatkan dengan sama kita waktu di 2019. Emang tinggal 20 hari lagi masih bisa, sangat mungkin loh. Tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Caranya gimana? Bapak Ibu impiannya selesaikan dulu. Cari yang paling terdekat yang harus tercapai. Itu selesaikan di tahun ini. Yang paling kecil dulu, saya nggak tahu apa. Saya dulu punya member itu, dia impiannya bukan rumah, bukan mobil, bukan jalan-jalan, tidak. Impiannya kecil. Dia ingin bayar iuran sampah di rumahnya yang 3 tahun enggak. 1 bulannya itu kena sekitar 30.000. Berarti 30.000 kali 12, 360.000 dikali 3, 1 juta sekian. Dia nggak bisa bayar. Itu yang saya suruh kejar dulu. Begitu kena impian-impian yang lain kena. Jangan langsung mikir, kurang 20 hari aku harus beli mobil. Jangan.
Ya kalau bisa oke silakan. Tapi lebih realistis yang paling kecil. Wah, aku ingin tahun baru bisa aku ingin nyewa villa di Batu. Harga sewanya 2 juta sehari. Saya ingin nyewa 2 hari 4 juta. Aku situ dulu. Aku tahun ini hutangku 10 juta. Aku ingin tahun ini selesai separuhnya. Kalau bisa seluruhnya aku selesaikan bulan ini. Itu buat latihan kita untuk nyampe impian yang ini 100. Jangan yang besar dulu. Impian itu kayak pusaran air, saya selalu bilang. Terus kita belajar dari sini akan kena gitu. Siapa yang nggak mau orang punya rumah satu? Semua mau. Lalu bisa nggak dia melewati ini yang kecil-kecil? Bisa nggak? Ini berat loh. Gimana cara yang mau dapat impian? Merubah yang paling kecil dulu. Apa? Bangun pagi, ngomongnya biar rumah satu. Bangun paginya nggak bisa. Pilih. Ditolak orang 10 orang mesti nyerah. Tapi pengennya rumah satu. Pengennya anaknya sekolah di favorit. Nggak bisa. Harus kerja keras. Harus clear gitu. Gimana caranya punya rumah, punya mobil, punya uang satu. Tapi pulangnya jam 4 sore sudah pulang. Sama kayak dulu. Kalau bisa pulangnya agak lebih malam. Prospeknya yang dulunya cuma 1 orang sekarang 3 orang. Yang dulunya 3 orang sekarang bisa 4 orang. Kejar 2020 kurang 20 hari. Ciptakan sesuatu yang benar di bisnis ini maupun di kehidupan kita. Yang bisnis ini apa ya? Yang mungkin belum naik kita segera naik. Yang sudah platinum kejar ke royal, yang belum platinum kejar ke platinum, yang sudah royal kejar ke gold. Yang untuk kehidupan nyata apa? Ya apa kita lihat keluarga kita. Aku pengen belikan, kalau punya saya ini paling senang belikan yang apa? Itu mungkin impiannya saya tak tahu. Saya selalu diberikan yang sama dari hasil bisnis. Ya mungkin impiannya kecil-kecilan bagi saya berharga. Dan dia bisa dapatkan. Karena belajar dari kecil, jangan pernah langsung besar. Belajar dari kecil, mumpung masih ada 20 hari, siapkan yang terbaik untuk tahun ini. Karena kalau tahun ini 2020 kita sudah ngerti jalannya untuk dapat impian yang besar, 2021 kita tinggal bikin roadmap-nya, peta perjalanannya 2021 kita harus bikin. Kita ketemu lagi 2021 bulan Desember, Bapak Ibu harus berubah. Kalau nggak berubah berarti ada yang salah. Saya selalu sering bilangnya di akhir tahun, refleksi dari tahun-tahun kemarin. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah bagus kita tambah lagi. Bisnis ini banyak sekali berpotensi untuk menghasilkan uang dan bisa buat pegangan hidup. Percaya saya. Bapak Ibu tidak perlu bisnis lain kalau bisnis ini sudah serius. Saya buktikan 4 tahun ini saya nggak punya bisnis lain, tapi saya bisa hidup dan hidup saya lebih baik daripada saya punya banyak bisnis. Itu yang harus mulai diperhatikan. Lebih fokus, lebih yakin, lebih fokus, lebih yakin impiannya harus. Ada yang ditanya apa?